Halo, berjumpa lagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, sekarang mari kita menyusun teks anekdot. Tentu saja dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya ya. Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, menentukan topik yang dianggap sebagai suatu masalah yang hendak disorot, dikritik, disindir, atau digugat. Bisa dimulai dari pertanyaan, pokok pembicaraan atau hal menarik apa ya yang menjadi perhatian umum akhir-akhir ini. Topik bisa mengenai kesehatan, politik, layanan publik, hukum, pendidikan, sosial masyarakat, dan lain-lain, yang diharapkan memberi kesadaran sosial akan suatu hal. Langkah yang kedua, menentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya. Tokoh dalam anekdot biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan faktual. Langkah yang ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar utama cerita, sekaligus menentukan latar, tempat, atau waktu dalam peristiwa tersebut. Langkah yang keempat, menyusun kerangka. Langkah ini dapat dilakukan dengan memerinci peristiwa ke dalam alur atau struktur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Langkah yang kelima, mengembangkan kerangka anekdot menjadi cerita yang utuh dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya. Jangan lupa, bahasa harus sopan. Salah satunya menggunakan frasa idiomatis, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bermakna konotatif, kiasan, atau tidak sebenarnya. Dalam anekdot, frasa jenis ini sering digunakan untuk menambah nilai rasa humor atau menghaluskan. Contoh, gulung tikar, meja hijau, besar kepala, kambing hitam, bertangan besi, dan lain-lain. Langkah yang terakhir adalah penyuntingan. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyunting. Sebagai panduan, suntinglah teks dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini.
Mudah bukan membuat teks anekdot? Pasti sudah menemukan ide yang ingin disampaikan. Yuk segera kita kerjakan. Ikuti langkah-langkah tadi. Pahami betul struktur dan kebahasaannya ya. Dan lakukanlah penyuntingan. Jika dalam proses mengerjakan mata lelah atau mengantuk, kita cuci muka dan melakukan peregangan dulu ya. Jangan biarkan waktu terbuang dengan sia-sia. Sampai jumpa.